Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Astiani dari SD Negeri 017 Balikpapan Utara, JGP Angkatan 11 Kota Balikpapan. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Fasilitator saya adalah Bapak Muhsin SS MPD dan pengajar praktik saya adalah Bapak Widodo STMT. Berikut adalah video penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 017 Balikpapan Utara. Dalam video ini terdapat beberapa kegiatan aksi nyata yang telah saya laksanakan di SD Negeri 017 Balikpapan Utara, khususnya di kelas saya yaitu kelas 2A. Kegiatan pertama adalah diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 017 Balikpapan Utara tentang budaya positif yang telah saya laksanakan. Kegiatan ini diikuti oleh Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Heni Heriani SPD dan juga rekan guru yang ada di SD Negeri 017 Balikpapan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 017 Utara, Bu Heni Heriani, dan Bapak Ibu rekan guru yang belajar pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini untuk berbagi praktik baik, diseminasi disiplin positif yang ada di sekolah kita yang menjabarkan pemahaman dan penerapan budaya positif menuju satu kita. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini karena bersedia mengikuti acara hari ini. Yang pertama, kita di sekolah ya Bapak Ibu tentu memiliki aturan-aturan yang sudah kita laksanakan selama ini. Di dalam budaya positif di sekolah tentu kita punya visi kemarin yang sudah kita bicarakan bersama. Visi kita itu dapat kita sampaikan atau dapat kita laksanakan dengan melaksanakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Dapat kita capai ketika di sekolah kita sudah ada budaya-budaya positif. Nah, di antara budaya-budaya positif itu ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Apa sih paradigma baru? Paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentu Bapak Ibu semua sudah sering mendengar lah tentang diferensiasi ini ya. Sehingga para peserta didik itu bisa belajar sesuai kebutuhannya. Jadi tidak sama rata tapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang menjadi visi kita kemarin ya. Namun di perjalanannya ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selama ini seolah-olah itu kita ini bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa
yang kita berikan itu efektif dan bermanfaat. Kita meyakini nih kemudian benar nih yang kita ucapkan itu benar dan harus kamu lakukan. Itu yang selama ini ya Bapak Ibu ya, termasuk saya juga seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Terkadang ketika anak berbuat salah, kita mengkritiknya, kemudian membuat mereka itu jadi merasa bersalah. Menurut kita itu benar. Menurut kita itu benar. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu boleh memaksa, berhak memaksa. Itu yang terjadi saat ini ya, Bapak Ibu ya. Sampai saat ini juga saya kadang masih terikut dengan ilusi seperti ini. Orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak. Ternyata ada beberapa teori. Kita akan mengubah paradigma stimulus respon kita ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon yang menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan anak-anak itu sama semuanya. Antara si A dengan B itu sama, itu yang sebelumnya. Terus yang sebelumnya nanti setelah ini kita harapkan kita dapat juga menjadi teori kontrol bahwa kebutuhan anak-anak itu memang berbeda. Itu tadi diferensiasi. Kebutuhan anak-anak semuanya berbeda antara si A dengan B itu yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya sebenarnya setiap orang tuh punya gambaran masing-masing, punya pandangan yang berbeda. Contoh seperti misalkan Bu Suri, mungkin terkadang berbeda pandangan dengan Bu Era atau dengan saya. Jadi tidak semuanya memiliki pandangan yang sama. Kemudian kita juga mencoba mengubah orang itu harus berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya yang terjadi adalah kita memahami, saling memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi selama kita anak berbuat kesalahan, kita menilainya itu perilaku buruk. Anak melakukan kesalahan, kita sudah menilai ini anak buruk nih, sudah salah nih. Padahal sebenarnya anak itu punya tujuan sendiri, macam-macam tujuannya nanti. Ada misalkan dia di rumah kejadian di rumah pasti ada satu tahunnya dengan kejadian di rumah, tapi salah saya sebenarnya. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya, tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol diri sendiri itu hanya diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Kemudian pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Sebenarnya yang penting adalah kolaborasi kita, kolaborasi dan konsensus yang kita akan dilihat dengan baik. Ada juga model berpikir saya menang, anak-anak yang kalah. Padahal yang harus kita jadikan adalah model berpikir yang menang, oh win-win. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kuncinya adalah di keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar tulisan disiplin itu tulisannya begini, tapi kita anak-anak kita buat supaya dia yakin apa yang dibuat itu memang sudah terbaik untuk dirinya. Kemudian disiplin kognitif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan.
pelajari ini ternyata bentuk penghargaan itu juga ada sedikit yang membuat anak-anak menjadi ketergantungan. Jadi tidak selamanya penghargaan yang kita berikan itu ternyata baik. Ada efek buruknya juga. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang mau kita tanamkan kepada anak-anak. Contohnya seperti profil pelajar Pancasila ini. Ini ada terkandung di dalamnya. Antara lain beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan lain-lainnya. Yang utamanya ada keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini tadi alasannya Bapak Ibu. Kenapa anak itu ada yang kalau kita bilang biasanya nakal, sebenarnya mereka itu punya tujuan sendiri dalam melaksanakan kenakalannya. Ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anaknya juga sebagai manusia punya kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang salah itu pasti ada kebutuhan dasar dari mereka yang tidak terpenuhi. Dan itu yang harus kita pahami. Kebutuhan dasar manusia mencakup segala hal yang dilakukan untuk memperoleh yang mereka inginkan. Nah, tindakannya itu memiliki tujuan spesifik dan usaha terbaik untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar yang guru, kita sebagai seorang guru harus memahami. Seperti ini hal-halnya yang dibutuhkan oleh anak-anak. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Bertahan hidup itu makanan yang paling sering terjadi dan baru terjadi sama saya kemarin di kelas saya. Itu ada bertahan hidup, jadi tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi itu kebutuhannya anak-anak. Ketika makanan mereka sudah terpenuhi, insya Allah mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, dicintai, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian ada penguasaan, di situ ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap. Jadi kalau kita selalu menganggap anak-anak, menganggap mereka ada, maka anak-anak itu tidak akan mencari perhatian lagi. Jadi kebanyakan ya Bapak Ibu ya, anak-anak itu membuat sesuatu yang menurut kita salah itu karena ada rasanya dia ingin dianggap, sehingga dia mencari perhatian. Jadi guru itu harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar yang anak-anak kurang, sehingga dia melakukan hal yang kurang baik. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidup. Dan yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan ketawa. Nah, ini sering terjadi di kelas. Ketika di kelas lagi mengerjakan nih, sedang mengerjakan tugas, anak-anak rame nih ngobrol. Nah, itu berarti ada sesuatu yang kurang, mungkin pembelajaran kita membosankan.
coba tepuk ber dulu ya. Ber satu kali. Ya, kalau ber satu kali berarti ber satu kali ber. Ber dua kali ber. Tiga kali ber. Berkali-kali ber, ciki ber. Bisa ya? Coba ya. Ber satu kali ber. Ber dua kali ber. Bertiga kali ber. Berkali-kali ber, ciki ber. Motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu terjadi karena ada motivasi. Ada dua macam, ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Di motivasi ekstrinsik itu biasanya anak-anak menghindari atau anak bahkan kita juga menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan tadi, dia mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contohnya nih, ketika kita datang tepat waktu ke sekolah, hal yang utama biasanya apa? Absen. Menghindari hukuman kan? Ngapain? Datang tepat waktu ke sekolah kita, hadir ke sekolah tepat waktu itu biasanya karena apa hal utamanya? Ada belum selesai bu, PR-nya. Pinjel lah. Guru Omi sebagai guru, kita sebagai guru biasanya menghindari hukuman ya, pinjel ya. Kemudian kalian nih. Disiplin betul. Yang kedua ada juga kalau menghargai guru berprestasi biasanya kan supaya mendapat penghargaan atau mendapat misalkan poin dari kepala sekolah biasanya gitu ya. Nah itu namanya faktor ekstrinsik. Boleh hal itu terjadi tapi tidak boleh menjadi motivasi utama. Jadi motivasi utama kita tuh harusnya untuk menjadi orang yang kita inginkan, jadi orang yang benar-benar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Itu yang paling baik dari itu kita mau tanamkan sama anak-anak. Jadi anak-anak hadir ke sekolah, datang tepat waktu bukan karena dia takut sama kita, tapi benar-benar kesadaran dirinya, berkeyakinan dirinya untuk hadir dan bertanggung jawab di sekolah itu, di dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Itu yang harus kita munculkan. Karena kalau nilai intrinsik itu akan bertahan lama Bapak Ibu. Tapi kalau ekstrinsik biasanya nilainya itu hanya selama ada yang memperhatikan saja. Ada sebagai pemantaunya, kita sebagai pemimpinnya, siapa itu ada beliau, kita datang tepat waktu. Tapi ketika beliau tidak ada, maka kita kembali ke skala awal. Maka dari itu anak-anak kita harus tanamkan motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsik. Boleh ekstrinsik mungkin awal ya, awalnya pasti kita mulai dari ekstrinsik, tapi tetap kita tanamkan keyakinan supaya hadir dan tanggung jawab di dalam diri. Itu sebenarnya tujuan pendidikan kita. Dari jadi ketika anak melakukan perbuatan yang kurang baik, biasanya kita melakukan apa Bapak Ibu? Apa biasanya? Kalau anak melakukan pelanggaran, biasanya kita lakukan apa? Hukuman ya. Hukuman yang paling sering adalah kita melakukan hukuman. Apa biasanya Bapak Ibu? Biasanya dia sampah. Suruh ambil sampah dia. Nah, itulah hukuman itu biasanya hadirnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid juga nggak tahu apa yang akan terjadi atau dia tidak dilibatkan untuk memutuskan apa pilihan hukumannya dia. Biasanya kita yang menentukan kan Bapak Ibu ya. Kamu terlambat nih, kita bersih-bersih aja sampah di sana. Itu biasanya dari kita kan. Nah, kemudian sifatnya satu arah karena itu hanya dari diri kita sendiri. Anak-anak sudah diajak berkolaborasi untuk membentuk keyakinan dirinya. Kemudian
biasanya hukuman itu bersifat fisik, lari, putar lapangan, sedikit, itu yang selama ini sering kita lakukan ya. Saya juga sering seperti itu. Kemudian nanti kita akan berjalan merubah cara pandang kita dari hukuman menjadi nanti restitusi. Tapi sebelumnya pasti ada perjalanan kita ke konsekuensi. Di sini konsekuensi itu sudah terencana. Contohnya peraturan. Jika siswa tidak hadir setiap hari maka ada akibat yang ditimbulkan. Itu bisa jadi konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman tapi dengan konsekuensi itu tetap murid yang dirugikan. Kemudian sikap guru itu monitor. Jadi pemantau, sebagai pemantau. Monitor bukan anak-anak. Nah, yang kita inginkan dari anak-anak nanti adalah di restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Jadi mereka berbuat kesalahan tapi kita berusaha memperbaiki dengan mereka, bukan hanya aturan dari kita sendiri. Ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid nanti untuk mencari solusi sendiri. Dia akan mencari solusinya sendiri tanpa kita yang menyebutkan, tanpa kita yang menekan. Inilah yang akan kita pelajari. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu. Saat ini yang paling sering kita lakukan adalah sebagai pembuku. Benar? Benar nggak Bapak Ibu? Kita paling sering melakukan hari ini sebagai pembuku. Biasanya nada suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya makanya melotot. Dan jari-jarinya biasanya menunjuk-nunjuk dan hati. Itu kita masih dalam posisi kontrol pembuku. Yang naik sedikit tingkatnya agak di atas sedikit itu adalah pembuat merasa bersalah. Iya, pembuku itu kita ada di tahap dasar. Naik sedikit ada pembuat merasa bersalah, biasanya ada suaranya mengelas, halus, kayak sok sedih. Kemudian biasanya dekat sama anak. Itu mengelas. Pembuat merasa bersalah itu yang kamu gak kasihan rasa setiap hari sama dia juga kasihan lah sama ibu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu sebagai teman. Biasa nadanya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya juga dekat sama anak dan bercanda. Biasa ini dia terlambat. Kamu ini terlambat terus. Ya juga nggak apa-apa tapi ibu bagus deh hari ini nggak apa-apa dia masuk aja. Itu biasanya saya ini sering begitu ya. Di atasnya lagi sedikit itu pemantau. Nah, ada suaranya datar, bahasa tubuhnya datar. Itu pemantau. Dia belum memberikan pilihan untuk anak-anak. Dia hanya hari ini kamu terlambat. Lalu apa ini? Kamu tahu hukumannya kan? Seperti itu pemantau dia suaranya datar. Nah, yang harus kita capai sebenarnya posisi yang harus kita capai itu adalah manajer. Ketika kita sudah mencapai posisi manajer itu luar biasa. Jadi itu sebenarnya suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, tapi kita membuat anak juga untuk punya pilihan atas perilakunya. Misalkan yang terlambat, kamu tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Misalkan seperti itu, keyakinan kelas kita, oh dia datang tepat waktu. Berarti kira-kira yang kamu lakukan keyakinan kelasnya ada yang dilanggar nggak? Ada. Iya. Jadi gimana cara memperbaikinya? Nah, kita tawarkan bagaimana cara memperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki keterlambatan kamu? Bagaimana? Nanti dia sendiri yang menyebutkan. Besok saya akan tidur di awal misalkan seperti itu. Jadi biar anak-anak yang menemukan sendiri apa
masih sebagai guru, sebagai penghukum. Kemudian berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Berarti merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat yang memanis. Hanya pemantau. Kamu tahu konsekuensinya kalau pemantau seperti itu ya. Setelah upacara kamu lihat ibunya ke koperasi dan nyanyi, jadi masih menunjuk, masih menyuruh tanpa memberi anak-anak, memberi kesempatan kepada anak-anak, tapi dia yang memberitahu. Habis ini kamu beri atributnya seperti masih kayak kadang kita masih seperti itu. Yang terakhir ini sebagai manajer tadi, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahannya? Jadi mereka anak-anak yang jawab bukan kita. Iya, membuat mereka sadar, membuat mereka yakin bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah dan mereka juga yang memilih untuk memperbaikinya. Jadi bukan dari kita, supaya itu menunjukkan rasa yakin dirinya sendiri. Dan coba ya Bapak Ibu ya, supaya kita tahu posisi kontrol yang kita lakukan dan kita pelajari. Kalau ada kata-kata seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak. Kira-kira Emang kamu merasa bersalah. Kembali rasa bersalah. melas. Kamu tidak pernah memantau. Kita tidak mengerjakan tugas. Ini masuk ke konsekuensi kerjaan. Mengapa kita harus membuat yakin kelas? Bukan peraturan kelas.
menstabilkan anak-anak, menstabilkan identitas anak-anak. Jika dia berdosa, dia tidak bijak, saya salah dalam itu. Tapi kita masih membuat dia merasa bersalah. Bersalah itu wajar. Bapak Ibu juga pernah salah. Sering. Saya. Kamu boleh merasakan seperti itu, kira-kira pertanyaan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu ada. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Atau kamu bangga, kamu harusnya bangga bisa melindungi diri sendiri. Misalkan dia baik karena dia mempertahankan percayaannya dia. Ada kata-kata seperti itu agar dia merasa berharga lagi. Kemudian menanyakan keyakinan, tadi sudah keyakinan kelas yang kita buat, kemudian kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Kira-kira apa yang sudah kita langgar? Ini contoh penerapan studi dari ya. Ini yang baru saya lakukan kemarin. Kasus pertama, ketua kelas mengadu pada Bu Eka bahwa Zidan menangis. Ternyata Zidan menangis karena Levin marah, sebab makanannya dimakan oleh Zidan tanpa izin. Hai Zidan. Ya Bu. Tadi Ibu Zidan menangis hari ini. Kenapa Zidan sedih? Karena Levin marah Bu. Levin marah sama Zidan. Kenapa Levin marah? Karena saya makan sama Levin Bu. Jadi Zidan makan salmonnya Levin. Kenapa dimakan salmonnya Levin? Karena saya masih lapar Bu. Oh wajar kalau masih lapar Zidan mencari makanan ya. Lalu kenapa Levin marah? Karena saya nggak izin Bu. Begitu, jadi Zidan nggak izin sama Levin waktu makan salmonnya. Zidan makannya banyak. Padahal Zidan bisa habiskan ya, tapi Zidan makannya cuma sedikit. Supaya Zidan nggak izin. Begitu. Lalu keyakinan apa kira-kira yang Zidan siapkan? Zidan menghormati orang lain Bu. Zidan tidak menghormati orang lain karena sudah makan salmonnya Levin tanpa izin. Benar sekali. Lalu kira-kira apa ya yang bisa Zidan lakukan kepada Levin supaya Levin tidak marah lagi? Minta maaf Bu. Luar biasa. Zidan ingat Zidan minta maaf kepada Levin. Lalu supaya Zidan tidak lapar lagi atau makanannya cukup, apa yang harus Zidan lakukan? Membawa setiap hari Bu. Luar biasa. Jadi nanti ke depannya akan membawa sendiri ya. Kemudian dan meminta maaf juga kepada Levin. Tunggu ya. Zidan minta maaf pada Levin. Luar biasa hari ini Zidan sudah bisa menyelesaikan permasalahan Zidan sendiri. Terima kasih Zidan. Selamat kembali ke kelas. Saya Zidan, saya di kelas 2A. Hari ini saya senang sekali karena sudah menyelesaikan masalah saya dengan Levin. Terima kasih Bu Eka telah menunjuk saya. Assalamualaikum. Kasus kedua, Bu Eka memanggil Askila ke kantor karena saat di kelas terlihat Askila marah-marah, bahkan melempar pensil ke arah Abian. Ternyata Askila marah karena tugasnya terus-terusan dicontek oleh Abian. Waalaikumsalam Askila. Halo Askila. Askila tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Perhatikan di kelas. Askila marah-marah. Iya Bu, saya kan sabar
Kegiatan pemilihan ketua kelas di kelas 2A. Dalam memilih ketua kelas, saya menggunakan sistem demokrasi dengan meminta murid menentukan calon ketua kelas yang mereka percaya. Ada 3 calon yang terpilih, yaitu Rafael, Zidan, dan Askila. Saya memfasilitasi murid-murid dengan menyiapkan potongan kertas yang nantinya akan mereka tulis dengan nama calon ketua kelas pilihan mereka. Setelah semua kertas terkumpul, murid-murid memilih 2 teman mereka yang mereka percaya mampu membacakan hasil pilihan dan menuliskannya di papan tulis. Terpilih 2 orang, yaitu Alma sebagai pembaca nama calon ketua kelas di lembar pemilih dan Aisyah yang menuliskan hasilnya di papan tulis. Setelah Aisyah selesai menulis, semua murid menghitung bersama-sama hasil pemilihan hingga didapatkan Rafael terpilih sebagai ketua kelas 2A. Manfaat dari kegiatan pemilihan ketua kelas ini adalah murid belajar untuk memahami budaya disiplin positif, salah satunya mematuhi demokrasi. Yang kedua, murid belajar untuk menghargai pilihan orang lain. Ketiga, murid belajar untuk menetapkan pilihan, bertanggung jawab atas pilihannya, rendah hati ketika menang, dan lapang dada ketika kalah. Berikut adalah video pelaksanaan pemilihan ketua kelas yang dilaksanakan di kelas 2A. Siapa lagi yang belum mengumpulkan pilihannya? Gak apa-apa nak, gulung taruh aja. Gak apa-apa, gak usah digulung. Oke. Biar, sudah? Sudah? D A N. Oke. Sudah semua? Ini adalah calon ketua kelasnya. Dadah. Ya, pintar. Ya. Pelan-pelan ya. Alma pelan-pelan. Yang keras suaranya Alma. Yang keras Alma.
Sekilas, sekilas. Yang keras suaranya. Dan oke, sudah selesai. Sudah semua, Alma? Aisyah sudah semua? Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru cerdas. Jadi kalau dengan hasil ini tadi, dia marah-marah karena hasil kerjanya dipakai terus sama Abia. Nah, dia membuat solusi sendiri. Besok dia akan lebih sabar lagi dan mengajari Abia. Jadi supaya Abia tidak menyontek jalan. Jadi itu solusi yang diambil sendiri. Dapat kita yang menentukan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, merefleksi dirinya dalam posisi kontrol satu. Nah, yang posisi kontrol yang kita tuju tadi adalah sebagai manajer, sehingga mampu menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional.
dua, secara verbal dan non verbal. Berarti secara fisik dengan psikis. Sekarang jarang ya, insya Allah tidak ada lagi tuh bapak ibu guru yang main spidol lempar, penghapus dilempar atau penggaris dipukul. Tapi yang sering terjadi adalah secara verbal. Yang pertama kita membandingkan itu siswa satu dengan siswa tadi, misalnya yang nyontek. Jangan nyontek itu loh, coba kayak si A itu kerja sendiri pinter. Nah itu sudah merasa pasti kan akan merasa menciut, terus menjadikan teman-temannya menilai bahwa si B ini gampang nyontek, nggak bisa apa-apa. Akhirnya pada akhirnya dia akan menjauhi teman yang si B tadi. Terus yang kedua, secara verbal, misalnya tadi benar kata Bu ini meneriaki atau berbicara keras gitu ya. Tapi gimana ya Bu, posisi kita sebagai guru kalau tidak nyaring itu kadang memang susah. Tadi adalah kontrol diri kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau kita memberi peringatan, sebenarnya bukan peringatan sih, kayak tadi tidak mengerjakan PR ya, kamu ibu hukum ya, itu sudah salah. Nah sebaiknya kita ganti kata hukuman, kemarin kata Pak Bahar itu, gantilah kata hukuman dengan konsekuensi. Jadi kamu udah ngerjain PR ya nak ya, tahu ya konsekuensinya bagaimana. Oh tidak pikir konsekuensinya bagaimana, seperti itu. Jadi menurut saya tuh memang selalu kembali ke guru yang salah gitu kalau ada terjadi pembulian, atau mungkin dia melihat gurunya tadi membandingkan si satu dengan yang lain, mungkin tidak pintar di akademis tapi dia bisa menonjol di tempat lain. Harusnya kan kita bisa mencari celah kelebihan dari siswa-siswa kita, seperti itu Bapak Ibu, karena memang rawan sekali pembulian itu justru guru yang melakukan. Seperti itu, mungkin kita bisa saling mengontrol. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu Vera, luar biasa. Tangan dulu Ibu Vera. Ini sudah kita simpulkan ya, memang menjadi guru di era seperti ini banyak tantangannya ya Pak. Ya. Tapi tetap kita harus bisa menaikkan level kita lah, jangan sampai kita ada di yang bawah. Tetap belajar, tetap memperbaiki diri, upgrade ilmu ya Bapak Ibu, tetap semangat. 017 bisa. Bisa kayak kemarin kan? Bisa udah ya Bisa. bersatu kali. Oh berlari kayak bentuknya. Bersatu kali. Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian video aksi nyata ini, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.